Halo teman-teman, apa kabar? Apa kabar dan apa kabar? Ada saya kembali nih sahabat kamu Aryan Surya dari Pagi Hari Kehidupan. Nah teman-teman, kemarin kamu sudah saya sajikan video berupa materi yang bisa merubah hidup kamu mengenai karir atau pekerjaan ya. Banyak di antara kamu yang merespons dengan sangat baik dan banyak di antara kamu pula teman-teman yang sudah bisa mengerti ya. Ternyata benar pekerjaan masing-masing orang itu berbeda-beda dan rezekinya pun pasti berbeda-beda ya. Tidak bisa disamakan. Nah teman-teman, di video ini saya akan langsung aja membahas suatu hal yang berhubungan dengan materi kemarin. Betul, banyak di antara kamu masih bingung, Mas bro, gue bingung nih, gimana sih cara nemuin pekerjaan yang bener-bener merupakan ladang karir gue gitu loh. Karena gue juga setuju bahwa emang ya, rezeki orang itu sudah ada yang ngatur tergantung dari di mana ladang pekerjaan kita. Nah, sekarang di video ini kabar baiknya saya akan langsung praktek sekarang juga mengenai bagaimana sih cara kamu bisa dengan mudah melihat diri sendiri lebih dalam untuk menemukan kira-kira apa ya karir yang bisa kamu langsung mulai saat ini juga yang pastinya tepat sasaran. Ingat, kalau pilihan karir kamu tepat sasaran, rezeki kamu pasti beda. Nah sekarang pertanyaannya, kamu ingin nggak menemukan sebuah pekerjaan yang bisa merubah hidup kamu karena rezekinya beda? Nah kalau memang ingin, ayo kita praktek. Sekarang saya akan langsung menyuruh kamu menyiapkan kertas kosong dan alat tulis. Sekarang kita akan main games, tapi bedanya games ini adalah games yang bisa membuat kamu tahu, oh ini loh mas bro, ternyata karir yang bener-bener cocok buat gue. Nah kalau udah ketemu, itu yang bisa membuat kamu jadi lebih berkelimpahan dari segi rezeki. Nah kamu udah gak sabar pengen tahu caranya gimana? Siapin dulu alat tulis dan kertas kosong ya. Kita kembali lagi, saya tungguin kamu setelah kamu mengambil alat tulis dan kertas kosong sekarang. Udah tersedia? Oke, sekarang gini caranya teman-teman. Jadi kertas kosong tadi akan kita isi satu persatu dari pertanyaan yang akan saya ajukan kepada kamu. Jadi sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dari tiap pertanyaan, tolong kamu jawab dengan jujur di kertas kosong tadi. Ingat, jawabannya harus jujur ya. Karena kalau tidak jujur, yang rugi kamu sendiri, bukan saya. Oke? Siap? Oke. Pertanyaan pertama, tolong kamu jawab di kertas tadi. Kamu nih yang mendengarkan suara saya, lebih nyaman mana sih antara menulis atau berbicara? Lah aku masih bengong, udah tulis di kertas tadi, berdasarkan pertanyaan saya kamu tulis ya. Diri kamu nih yang mendengarkan suara saya, lebih nyaman mana sih antara menulis atau berbicara? Tulis ya, tulis di kertas kamu nomor 1, saya lebih nyaman apa? Misalnya menulis, saya lebih nyaman menulis. Kalau berbicara, saya lebih nyaman berbicara. Kamu tulis dulu sekarang. Sudah? Oke. Yang nomor 2. Diri kamu yang mendengarkan suara saya lebih bisa berkreasi secara kreatif kalau lagi sendiri atau bersama orang lain sih? Saya ulangi ya. Kamu lebih bisa berkreasi secara kreatif ketika sendiri atau bersama orang lain. Jadi ada tipe orang teman-teman yang dia bisa lebih kreatif kalau sendiri, tapi ada juga tipe orang yang kalau sendiri nggak bisa kreatif. Dia kalau sama orang lain baru kreatif. Nah kamu nih tipe yang mana? Bisa kreatif ketika sendiri atau bisa kreatif ketika bersama orang lain? Ditulis di kertas itu juga sekarang. Udah? Wah keren ya, ternyata pertanyaannya udah membuat kamu jadi mulai tahu nih mau dibawa kemana. Pertanyaan nomor 3. Diri kamu lebih nyaman di mana? Di dalam ruangan atau di luar? Loh maksudnya apa mas bro? Udah gak usah dipikir maksudnya. Kamu tulis saja. Lebih nyaman di manakah dirimu? Berada dalam sebuah ruangan dalam jangka waktu lama atau berada di luar dalam jangka waktu lama? Ditulis di kertas itu sekarang. Nomor 4. Saya minta tolong untuk nomor 4 ini, tolong kamu pikirkan lebih dalam, pikirin dulu. Pujian terakhir apa sih yang pernah terjadi pada kamu dalam waktu dekat ini?
Jadi dengan kata lain pertanyaan nomor 4, saya pengen kamu tulis di kertas tadi, hal apa sih yang kamu dipuji oleh orang lain dalam waktu dekat belakangan ini? Jadi terakhir kali kamu menerima pujian, ingat-ingat lagi, hal apa tuh yang dipuji? Nah pasti inget dong, inget nggak? Coba, kalau nggak inget, pause dulu video ini, biarkan diri kamu mengingat-ingat. Hal apa ya gue yang dipuji dari orang lain, terakhir kali gue dipuji? Silahkan pikirkan, kalau butuh di pause, silahkan pause dulu video ini. Saya tungguin ya. Oke, udah? Udah kamu tulis pujian apa yang kamu terakhir dipuji sama orang lain? Bagus. Nah sekarang, saya punya pertanyaan lagi untuk nomor 5, yang masih berhubungan dengan pujian. Pertanyaannya adalah begini, apakah hal yang membuat kamu paling sering mendapatkan pujian ketika kamu melakukan hal itu? Bahasa gampangnya pertanyaannya gini, hal apa sih yang paling sering mendapat pujian ketika kamu melakukan hal tersebut? Hal apa nih yang kamu lakukan? Setiap kali kamu lakukan itu kayaknya orang tuh muji gitu. Nah kamu tulis tuh di nomor 5, hal apa yang membuat kamu selalu mendapatkan pujian ketika kamu melakukan hal itu. Pikirin dulu, kalau butuh pause sekali lagi nggak apa-apa, saya tungguin, pikirin. Udah ketemu? Nah ini makin seru nih pertanyaannya nih. Sekarang pertanyaan berikutnya, tolong kamu jawab teman-teman, hal positif apa sih yang kalau kamu lakukan itu membuat kamu lupa waktu gitu? Hal positif, bukan tidur, bukan mungkin mohon maaf garuk-garuk atau bengong, bukan ya. Hal positif yang ketika kamu lakukan itu bikin kamu lupa waktu. Main games boleh, pokoknya hal-hal aktif. Hal-hal aktif yang halal yang membuat kamu tuh kalau melakukan itu jadi lupa waktu. Pikirin dulu baik-baik, silakan ditulis. Sudah teman-teman? Oke, nah ini juga seru nih pertanyaan berikutnya nih, agak panjang, tolong disimak ya. Nah sekarang coba kamu pikirkan dengan lebih dalam, pikirin lebih dalam lagi. Apakah hal yang barusan kamu tulis tuh yang membuat kamu lupa waktu tadi ketika kamu mengerjakannya, pernah nggak sih hal yang membuat kamu lupa waktu tadi mendapatkan pujian dari orang lain? Nah kamu kan tadi nulis tuh, hal yang membuat kamu lupa waktu tuh apa? Nah sekarang saya tanya, apakah hal yang membuat kamu lupa waktu tadi, ada nggak di antara hal yang membuat kamu lupa waktu tadi yang pernah mendapatkan pujian dari orang lain ketika kamu melakukan hal itu? Misalnya nih, Mas bro, gue nih kalau udah main gitar lupa waktu nih. Dan bener, ketika gue main gitar, gue pernah dipuji terus sama temen gue, sama pacar gue, sama istri gue, sama suami gue, siapalah, selalu gue dipuji gitu. Nah, tulis tuh. Kalau memang jawabannya iya, tulis iya. Kalau memang tidak, kamu tulis tidak. Harus jujur. Apakah hal yang membuat kamu lupa waktu tadi pernah mendapatkan pujian dari orang lain? Ditulis sekarang juga. Kalau memang iya, kamu tulis iya. Kalau memang tidak, kamu tulis tidak. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ini adalah khusus bagi kamu yang jawabannya tidak. Kalau jawabannya iya, kamu nggak usah dengerin pertanyaan ini, kamu cukup diam saja. Tapi kalau yang jawabannya barusan tidak, ini pertanyaan buat kamu. Pertanyaannya adalah begini. Kalau memang hal yang membuat kamu lupa waktu tadi bukanlah hal yang pernah dipuji orang lain, sekarang saya minta tolong kamu pikirkan deh. Hal apa sih yang kamu tuh bikin lupa waktu kalau mengerjakannya? Dan pernah juga tuh ketika kamu melakukan hal itu mendapatkan pujian dari orang lain. Nah sekarang kamu tulis tuh di kertas. Hal apakah itu? Kamu tulis sekarang. Nah sudah teman-teman, nah itu dia tuh. Itu jawaban-jawaban yang sebenarnya bisa menunjukkan siapa sih kamu dan apa karir yang tepat. Nah sekarang, sebenarnya saya ingin kamu melingkari jawaban yang ada di nomor paling terakhir tadi. Tadi saya bertanya sama kamu kan, apakah pekerjaan yang membuat kamu lupa waktu tadi pernah mendapatkan pujian dari orang lain? Nah, pekerjaan yang ketika kamu melakukannya jadi lupa waktu dan mendapatkan pujian dari orang lain itu dilingkari. Percaya atau enggak, kalau kamu nulisnya banyak, di antara itu semua ada loh satu yang sebenarnya merupakan ladang pekerjaan kamu. Percaya atau enggak, itu benar. Nah,
Kalau kamu nulisnya tadi cuma satu, sama seperti saya gitu ya, kamu selamat. Karena kita nggak usah nyari-nyari lagi. Itu yang harus kamu dalami. Harus kamu pegang sampai kamu mati. Nah, kalau saya, jawabannya adalah berbicara. Berbicara itu adalah memang pekerjaan yang harus saya pegang sampai mati. Berbicara itu macam-macam ya. Bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi kayak gini, bisa ngajarin sebuah ilmu mungkin dalam bentuk dosen, guru, dan sebagainya. Pokoknya saya harus berbicara. Nah, itu ladang saya. Bagaimana dengan kamu? Yang kamu tulis tadi, itu apa? Coba kamu lingkari. Nah, kalau jawabannya memang banyak, kamu jujur dengan diri sendiri. Mana di antara itu semua yang paling kamu sukai? Nah, itu loh ladang kamu, teman-teman, yang harus kamu mulai saat ini untuk fokus mengerjakannya sampai kamu mati. Itu dia. Ya, nah, biasanya kalau sampai sini, kamu akan bertanya, Mas bro, gue udah nemuin. Tapi cara mulainya gimana? Nah, cara mulainya gini teman-teman. Ada dalam hidup ini yang disebut sebagai media. Nah, daripada kamu bingung, sekarang saya kasih perumpamaan deh. Anggap saja media itu seperti mangkok. Ya, mangkok gitu. Nah, pekerjaan kamu nih yang tadi sudah kamu lingkari, itu ibarat kata seperti makanan. Nggak mungkin kan kita makan makanan tanpa yang namanya ada mangkok atau piring, betul? Nah, begitu juga dengan pekerjaan yang sudah kamu lingkari tadi. Kalau nggak ada medianya tempat kamu berekspresi, ya pekerjaan itu nggak bisa menghasilkan apa-apa buat kamu. Betul apa enggak? Nah, maka dari itu, kita membutuhkan media untuk bisa mengekspresikan pekerjaan yang sudah kamu lingkari tadi. Jelas? Nah, sekarang kamu tanya diri kamu sendiri. Pertama, bisa nggak gue mulai pekerjaan ini secara online? Itu aja dulu, tanya. Tadi kamu udah kan melingkari yang merupakan ladang pekerjaan kamu. Kamu tanya, bisa nggak gue mengawali pekerjaan ini dari online? Online itu macam-macam, bisa lewat YouTube, bisa buat blog, mungkin bisa pakai Tokopedia, Bukalapak, atau mungkin di Instagram. Bisa nggak kamu mulai dari online? Jawabannya cuma kamu yang jawab. Kalau kamu menjawab bisa, mulai besok. Mulai besok tanpa ditunda-tunda. Itu ladang kamu dan harus kamu pegang. Nah, bagaimana kalau jawabannya tidak bisa melalui online, Mas Bro? Gimana tuh caranya? Kalau jawabannya tidak bisa lewat online, berarti di luar online, kamu tanya lagi diri kamu sendiri. Ada nggak orang atau temen gitu ya, yang bisa membuat gua tuh jadi lebih mudah untuk mengekspresikan ini? Jadi intinya yang terakhir ini saya mengajak kamu, ayo ekspresikan, ayo ekspresikan, ayo ekspresikan. Cara mengekspresikan itu cuma lewat dua cara. Yang pertama lewat media online atau lewat media di luar online. Cuma dua aja. Kalau bisa lewat online kayak saya, ya udah mulai. Bisa lewat YouTube, bisa lewat blog kalau kamu suka nulis, mungkin bisa lewat Instagram, jual beli di toko online gitu ya, terserah. Tapi, kalau nggak bisa di online pun nggak masalah. Pikirin, ada nggak orang-orang yang bisa ngebantu gue? Nah, iya kan? Misalnya gimana ya? Saya kasih contoh satu ya. Misalnya kamu nih tipe orang yang memang selalu dapat pujian kalau kamu lagi menjahit. Kalau lagi menjahit, bro, gue tuh lupa waktu. Wah, iya kan? Gue kalau udah jahit lupa waktu. Dan alhamdulillahnya, hasil jahitan gue, Mas Bro, selalu dipuji orang. Wah, mantap. Itu berarti ladang kamu adalah sebagai penjahit kan? Nah, tadi saya minta tolong kamu tanya, bisa nggak kamu mulai ini dari media online? Kalau saya jawab, bisa. Kamu buat jahitan, jual aja di toko online. Jadi kan tuh pekerjaan. Bener apa enggak? Nah, contohnya gitu loh. Jelas teman-teman? Jelas ya? Nah, sekarang saya minta tolong, dari apa yang kamu tulis di kertas tadi, itu kertas jangan dibuang. Itu seperti sebuah resume, sebuah CV kalau mau kerja kantoran, dari diri kamu sendiri. Pegang tuh kertas, jadikan itu sebagai sebuah data diri kamu sendiri, yang bisa kamu ingatkan diri kamu, ternyata gue nih orangnya kayak gini loh, sukanya ini, bisanya ini, dan akhirnya ladangnya begini.
Jadi nanti di masa depan ketika kamu mulai kehilangan arah lagi nih, entah karena apa, jadikan itu sebagai pegangan yang bisa mengembalikan kamu ke jalan hidup yang memang bener-bener kamu banget. Paham ya? Jelas ya teman-teman ya? Nah sekarang udah waktunya kamu untuk tidak lagi bersedih. Saya sudah bantu kamu sampai sini, ini sudah berarti udah waktunya hidup kamu berubah dengan apa yang saya bagikan. Sekarang tugas kamu tinggal berani untuk mempraktekkan apa yang sudah kita temukan tadi secepatnya. Kalau bisa besok. Jangan ditunda-tunda. Supaya apa? Supaya benar-benar jadi kenyataan. Bukan sekedar tulisan di atas kertas. Setuju? Setuju pastinya ya. Silakan kamu praktekkan itu dan laporkan hasilnya di bagian komentar di bawah. Ingat, kalau di komentar ada pertanyaan yang tidak nyambung dengan video ini, jangan sakit hati ya, tidak saya jawab. Silakan laporkan hasilnya di bagian komentar video ini dan nanti akan saya respon seandainya memang ada beberapa hal yang bisa membuat kamu jadi terbantu. Oke, silakan sebarkan video ini sambil kamu mempraktekkan apa yang saya katakan. Kita jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.